Cara mensyukuri nikmat Allah itu asyukru bil qalbi. Bagaimana cara mensyukuri bil qalbi itu? Cara mensyukuri nikmat Allah dalam hati, yakni mengakui bahwa segala sesuatu yang ada di muka bumi ini adalah merupakan titipan. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Telah aku ciptakan kehidupan dan kematian itu liyabluwakum, hanyalah ujian dan titipan bagimu. Siapa yang terbaik? Ayyukum ahsanu amala. Coba kita bersalawat. Salatullah, salamullah ala toha Rasulillah. Salatullah, salamullah ala yasin habibillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi Rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Semuanya. Salatullah salamullah ala toha Rasulillah. Salatullah ala yasin habibillah. Baik, sangat luar biasa. Hadirin wal hadirat sidang jamaah pengajian yang sama-sama dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Itulah keistimewaannya. Kenapa? Supaya kita senantiasa belajar, supaya kita senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, maka dirangkaikan dengan pengajian supaya rahmat Allah menyebar, supaya berkah Allah senantiasa tertuju di dalam rumah ini. Kenapa? Barang siapa dia hadir dalam satu majelis, barang siapa dia hadir dalam satu majelis ilmu, maka kata Nabi, semua malaikat yang ada di langit, yang ada di bumi, berkumpul untuk mendoakan majelis itu. Dan malaikat itu akan melaporkan, ya Allah, saya ini melapor ya Allah, ada satu perkumpulan ya Allah. Di mana letaknya? Di Indonesia ya Allah. Di mana letaknya? Di Kabupaten Bantaeng ya Allah. Di mana letaknya? Bilang pas di jalan apa nih? Jalan Lanto. Denpasar. Apa dia lakukan ya Allah? Dia duduk bertasbih menyebut namamu ya Allah. Dia senantiasa dia baca subhanallah, dia baca alhamdulillah, dia baca la ilaha illallah terus. Dia punya permintaan ya Allah. Kata Allah, apa dia minta malaikatku? Dia minta kepadamu ya Allah, tempatkan aku ke dalam surga, karena surga itu paling indah. Terus yang kedua, jangan kau tempatkan aku ke dalam neraka, karena neraka itu tempat yang paling hina. Berkata Allah kepada malaikat-malaikat, jangan kau tinggalkan tempat itu sebelum yang datang pada hari itu, sebelum yang datang pada siang hari itu. Insya Allah akan kuterima segala permintaan dan segala doa-doanya. Amin. Maka Ibu Dewan, hari ini kita dianjurkan banyak-banyak kita berdoa. Maka apalagi pada hari ini Jumat, luar biasa. Bagus sekali ini bertepatan. Orang tuanya memang anak soleh. Karena kenapa? Dia tahu pada hari Jumat itu adalah Sayyidul Ayyam, adalah sebagai penghulu dari segala hari-hari yang diciptakan, diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan terjadi pada hari Jumat. Hari Jumat itu insya Allah doa-doa kita akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari Jumat itu adalah segala kebaikan-kebaikan akan dilipat gandakan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada hari Jumat itu insya Allah dosa-dosa kita akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka sebaiknya orang tuanya
Apa yang harus kita lakukan? Yang pertama, banyak-banyaklah mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Al-Quran katakan, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabil lasyadid. Barang siapa mensyukuri nikmatku, kata Allah, barang siapa dia syukur kepadaku, kata Allah, maka aku akan tambahkan nikmatnya. Amin. Subhanallah. Ini janji Allah, bukan janji ustaz. Bukan janji siapa, bukan janji Pak Bupati. Kan kadang ada janji Pak Bupati, biasanya tidak ditepati. Tapi kalau Allah yang janji, kalau Allah yang tahu, kalau Allah yang jamin, maka insya Allah akan terputar rarasnya Allah. Akan doa-doa kita akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya, bagi orang tuanya engkau banyak-banyak bersyukur. Maka salah satu cara mensyukuri Allah Subhanahu wa taala yang pertama namanya asyukru bil lisan. Bagaimana cara mensyukuri lisan itu? Mengucapkan dengan kata-kata alhamdulillahi rabbil. Pak Komandan, banyak-banyak kita mengucapkan hari ini alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Para malaikat itu akan mendoakan, ya Allah, keturunannya saleh ya Allah, keturunannya saleha ya Allah. Dan mudah-mudahan semua itu Allah akan kabulkan doa-doa kita. Maka cara mensyukuri nikmat Allah dengan syukur bil lisan. Cara mensyukuri nikmat lisan dengan zikir. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Coba semuanya. La ilaha illallah. La illallah. Si bunda ya Bu Dewan ikut. La ilaha illallah. La illallah. Masya Allah. Barang siapa dia mengucapkan la ilaha illallah, maka jaddidu imanikum la ilaha illallah, maka terperbaharui imannya, maka imannya akan semakin kuat. Semakin iman akan kuat, maka dia akan semakin mulia di hadapan Allah. Semakin dia mulia akan di hadapan Allah, maka Allah akan berikan kepada mereka surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Karena tidak ada ketetapan di muka bumi ini kecuali dalam ketetapan Allah. Tidak ada yang punya kemampuan di atas muka bumi ini kecuali di atas daripada kemampuan Allah. Kita manusia tidak punya kuasa, betul. Kita manusia tidak punya kemampuan, betul, di atas daripada kemauan dan keinginan Allah. Maka sembalikan hanya kepada Allah. Innama amruhu idza arada syai'a ayyakula lahu kun fayakun. Kemudian yang kedua, cara mensyukuri nikmat Allah itu asyukru bil qalbi. Bagaimana cara mensyukuri bil qalbi itu? Cara mensyukuri nikmat Allah dalam hati, yakni mengakui bahwa segala sesuatu yang ada di muka bumi ini adalah merupakan titipan. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Telah aku ciptakan kehidupan dan kematian itu liyabluwakum, hanyalah ujian dan titipan bagimu. Siapa yang terbaik? Ayyukum ahsanu amala. Orang-orang senantiasa berlomba dan berlomba dalam kebaikan. Pak Komandan, Pak Kasat Lantas, kita tahu bahwa jabatan itu adalah merupakan titipan. Ibu Dewan yang terhormat, kita harus tahu bahwa itu jabatan adalah titipan. Namanya titipan, pasti kita akan tinggalkan. Dua, kalau bukan kita tinggalkan, dia tinggalkan kita. Maka beralihlah kita mensyukuri nikmat Allah yang ketiga, yakni asyukru bil hal, melakukan syukur Allah dengan perbuatan. Semasa sebagai engkau hamba Allah, ketika engkau diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala
maka laksanakan perintah itu dengan sebaik-baiknya. Karena itulah cara mensyukuri nikmat Allah secara full. Karena iman itu diucapkan dengan lisan, diakui dalam hati, dilakukan dengan perbuatan. Kalau ada orang beriman bilang dirinya tapi cerita bawang, maka dipertanyakan imannya. Kalau ada orang yang beriman tapi ngomong saja, maka dipertanyakan imannya. Kalau ada orang beriman bilang dirinya tapi tidak sholat, maka dipertanyakan imannya. Kalau ada orang pejabat beriman bela dirinya tapi jabatannya itu digunakan untuk kemaslahatan, untuk tidak baik, maka dipertanyakan imannya. Iman itu ketika pejabat, jadikan jabatan itu untuk menolong agamanya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal. Harus kita tahu bahwa segala sesuatu yang Allah berikan di muka bumi ini adalah merupakan titipan, dan itulah yang harus kita lakukan dengan perbuatan. Maka apa yang harus kita lakukan Pak Komandan? Yang kedua, yang ketiga, yakni laksanakan perintah Allah. Perbaiki solat tak, jaga solat tak. Semakin kita Allah berikan amanah besar, maka semakin sebaiknya kita banyak-banyak sujud di hadapan Allah. Semakin kita banyak diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka semakin kita mestinya banyak sujud di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Perbaiki salat tak. Awwalu man yuhasibu bihil abdi fi yaumal qiyamati as-salat. Yang akan pertama nanti dihisab oleh Allah, yang akan pertama nanti dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala nanti di akhirat kemudian adalah salat. Bagaimana jabatan kita? Bagaimana semua ini kita akan singkirkan. Semua kita ini akan kita turunkan. Semua yang apa kita miliki hari ini adalah merupakan titipan dan pinjaman dari Allah Subhanahu wa taala. Kita banyak sujud lisjudu. Al-Quran katakan, ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bis-sabri was-salah. Wahai orang-orang yang beriman, kata Allah, sta'inu, minta tolonglah kepada Allah, bis-sabri, dalam sabarmu. Yang kedua, was-salah. Masya Allah. Akan tiba waktu kita akan menghadap nanti di depan Allah. Akan tiba waktu kita akan menyusul kita nanti kita dalam kubur. Tidak ada yang akan menemani, tidak ada yang akan membantu, tidak ada yang akan menemani. Semua kita akan sendiri nanti di depan Allah. Semua kita akan sendiri nanti dalam kubur. Tidak ada yang akan temani. Apa yang temani? Ayyukum ahsanu amala. Orang-orang senantiasa berlomba dan berlomba dalam kebaikan. Kamu hamba Allah, perbaiki sujudmu. Kamu sebagai pejabat, jadikan jabatanmu untuk tolong agamanya Allah Subhanahu wa taala. Tanda tanganmu sangat berpengaruh. Ketika tanda tanganmu kau untuk bangun masjid, ketika tanda tanganmu kau bangun untuk panti asuhan, ketika tanda tanganmu kau untuk bantu untuk fakir miskin, maka itu yang akan menolong kita nanti di akhirat kemudian. Berkata malaikat, ya hambanya Allah, silakan engkau kembali dalam keadaan keindahan. Atin roko simpada tinrona buntim berua. Masya Allah. Ibu Dewan sudah minarasakan. Saya juga sudah. Pasti pakai salantas tina neseng bicara gonjong. Bicara Makassar ke. Tahu Pak Komandan? Tahu tidak tahu? Oke, baik. Makanya saya pakai bahasa Indonesia saja. Amin. Nah, bilangnya falsafat orang Bugis. Ini saya ini Pak besar di Bone. Sama Pak. Orang tua kita. Saya ini besar di Bone. Nah, bilangnya falsafat orang Bugis, orang Bone. Anakku, allen jo sifatnya cek laya. Ambil ku sifatnya garam. Ambil ku sifatnya itu garam anak. Kenapa itu garam? Itu garam anak murah meriah. Masempu nama roa. Tapi coba lihat itu garam anak. Biar bagaimanapun enaknya masakannya konro. Tapi kalau tidak ada ceklana, tidak ada garamnya, tidak terasa itu masakan. Betul? Artinya nah itu garam sederhana. Artinya nah itu garam murah meriah. Artinya garam itu sangat sederhana. Tapi tena najari puna tena garamnya. Tidak jadi kalau tidak ada ceklana. Anakku, ambil ku sifatnya garam. Sederhana. Sederhana berucap. Sederhana berpakaian. Sederhana berkendaraan. Tapi kalau tidak ada dicari. Ada mentong orang kalau tidak ada dicari. Di mana Ibu Dewan? Di mana Ibu Dewan? Karena kalau datang bagus perasaan. Betul?
Tapi ada mentong orang asal datangi, bu apa naik tensi. Betul. Mudah-mudahan Allah akan berikan kita keberkahan. Maka kekuatan itu perlu. Apa yang akan kita bawa? Semua kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Keteguhan hati, perlu ketenangan hati. Tiada yang punya kemampuan di atas daripada asas Allah Subhanahu wa taala. Makanya perlu kita banyak-banyak doa dan istighfar. Kita banyak-banyak doa dan istighfar. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullah rabbal ya astaghfirullah minal khataya